Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Engkau buat pemeliharaan, buat kepanjangan umur, buat kasih Tuhan yang Kau berikan secara khusus buat kami, dan kami boleh bangun hidup yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan nafas lain, kami mengadakan mesbah buat kami sebagai pribadi, kami naikkan pujian dan penyembahan, dan kita boleh mendengarkan dengan firman-Mu, sehingga firman menjadi berkat buat kami, dan Roh Kudus serta mengurapi hamba, mengurapi kami, dan juga kami boleh naikkan doa syafaat khusus kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal 14 ayat pertama sampai ayat 6. Lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati Yesus dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, kata Yesus, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Kata dia, semuanya lalu memegang tangan para sakit dan menyembuhkannya dan dirinya. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembutnya kalau terpelosok pada sebuah sumur? Meskipun pada hari Sabat mereka tidak sanggup membantah Yesus. Kita tahu dalam perjanjian lama Sabat ada hari perhentian, hari perhentian yang dibutuhkan khusus bagi Allah. Mereka berhenti bekerja. Kalau melakukan sesuatu Sabat pasti ada hukuman. Tapi yang sangat menarik ini, ternyata bukan Yesus melanggar hukum, melanggar secara Sabat, tapi Sabat yang sebenarnya Tuhan Yesus sendiri. Ada hari perhentian, hari yang dikhususkan datang kepada Yesus. Nah, di sini kita lihat dikatakan baik orang Farisi maupun semua yang hadir selalu mencari sesuatu yang istimewa. Orang Farisi dan ahli Taurat kerjanya hanya mencari kesalahan. Sebagaimana firman Allah pada ayat yang keempat, ayat yang pertama, pada suatu hari Sabat Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dan dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati Yesus dengan seksama. Dengan seksama. Di antara mereka yang hadir, firman Allah berkata pada ayat yang ketiga, lalu Yesus berkata pada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kata Yesus, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Jadi tengah-tengah saat itu Yesus yang mengamati, itulah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengerti firman Tuhan, ingin mencari kesalahan Yesus. Selalu banyak kali orang mencari kesalahan. Banyak kali hanya menghakimi orang lain, tidak memeriksa dirinya. Dan akan dikatakan firman tangan tunjuk satu kepada orang itu yang anggaplah dia bersalah, tapi dia lupa yang keempat pada diri. Ini menunjukkan bagaimana sikap manusia pada akhir zaman itu banyak hanya tidak menghakimi kekurangan seseorang, kekurangan pemimpin, tapi tidak memperhatikan dirinya sendiri. Justru dirinya sendiri banyak kekurangan,
Tapi Yesus ada satu pribadi yang sempurna. Dia pribadi yang sempurna. Maka ketika Yesus melihat ingin orang mencari kesalahan, Farisi, orang Saduki mencari kesalahan, ternyata mereka tidak bisa. Mereka hanya diam karena Yesus satu pribadi yang tidak ada cacat dan celah. Mereka menuduh, ternyata tuduhan tidak ada dalam diri Yesus. Maka mereka hanya diam. Sebagaimana firman Allah dikatakan pada ayat yang kelima. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terpelosok ke dalam sebuah sumur meskipun hari Sabat? Ini suatu pertanyaan Yesus. Dan apa jawab mereka? Mereka sanggup membantah. Sebab Yesus Yesus ada sabar. Yesus adalah pribadi. Hari perhentian Yesus berhari. Yesus adalah hari sabat. Dia adalah pemilik sabat. Dia yang mendidik. Dia yang sempurna. Dia tidak ada cacat celah. Dia ada salah orang Farisi. Dia bukan orang sembarang. Orang ahli Taurat bukan orang sembarang yang mengerti firman Tuhan, mengerti ahli Taurat perjanjian lama. Tapi saat itu di hadapan Yesus dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menunjukkan bahwa Yesus satu pribadi yang tidak cacat. Dia pribadi yang sempurna, yang tidak cacat dalam dirinya. Bahkan bertunjuk bukan pada Yesus satu, tapi 5 dirinya menunjuk pada pribadi ahli dan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Demikian kita kalau kita menyatakan Yesus tidak ada. Yesus adalah hari Sabat. Dia Tuhan atas hari Sabat. Ya, Dia kita datang kalau ini. Bahkan kita menetapkan pada Sabat ada hari berhentian duduk di kaki Tuhan. Pagi hari yang saudara Sabat hari berhentian di kaki Tuhan mencari. Amin. Benar Bapa di surga, biar firman yang mengingatkan buat kami dan bagaimana ahli Taurat dan orang Farisi menyapa itu mencari kesalahan dalam pribadi kami. Engkau anak domba yang tidak cacat dan salah. Engkau anak domba yang sempurna. Engkaulah Tuhan atas hari Sabat. Engkau pribadi yang luar biasa dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami pakai kami mencari kau dalam hidup. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Tapi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang khusus depan, diharap keluarga mereka dengan hikmat dari surga lebih pada Tuhan belas kasihan. Jadi buat bangsa kami Indonesia pandemi itu ekonomi kami tetap tegak kuat karena Tuhan cinta pada tanah air Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, saudara terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kata, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan